Surat An-Nur ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Seorang laki-laki pezina tidaklah menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan seorang wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan para pezina itu atas orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak bermakna seorang wanita pezina muslimah boleh menikahi laki-laki musyrik. Jadi jangan dipahami seperti itu ya. Atau laki-laki muslim yang pezina boleh menikahi wanita musyrik. Bukan itu maknanya. Karena kalau dipahami seperti itu akan bertentangan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Jadi orang beriman meskipun dia pezina, selama dia masih muslim, dia enggak boleh menikahi wanita musyrikah. Wala amatu mu'minatu khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh budak wanita beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun wanita musyrikah ini telah membuat kamu terpesona. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan anak-anak wanitamu atau wanita yang ada dalam perwalianmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun laki-laki musyrik ini telah membuat kamu terpesona. Apakah terpesona dengan parasnya atau dengan hartanya atau dengan jabatannya? Maka ayat ini menunjukkan haram hukumnya orang beriman menikahi orang musyrik. Kalau terjadi pernikahan maka tidak sah sehingga mereka dihukumi terus berzina. Dan Allah mengingatkan dengan keras, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa memetik pelajaran. Jadi sekali lagi, jangan dipahami ayat yang kita bahas berarti laki-laki muslim kalau dia pezina boleh menikahi wanita musyrikah. Tidak. Atau wanita muslimah kalau dia pezina boleh menikahi laki-laki musyrik. Tidak. Tapi maksud ayat ini adalah kalau dia tetap saja menikahi pezina berarti kemungkinan dia menghalalkan zina sehingga dia menjadi musyrik. Jadi dia bukan sekedar pezina lagi tapi musyrik. Kalau dia tidak menghalalkan zina maka dia disebut pezina apabila dia berzina dan dia adalah pelaku dosa besar tapi masih muslim. Namun kalau dia meyakini zina itu halal bahkan meskipun dia tidak berzina maka dia adalah musyrik. Jadi jemaah sekalian, bedakan dua hal ini antara berzina dan menghalalkan zina. Jadi ayat ini berbicara tentang dua jenis orang. Yang pertama, dia menikahi pezina maka dia dihukumi sebagai pezina kalau dia masih yakin zina itu haram. Yang kedua, dia menikahi pezina karena dia meyakini zina itu halal maka dia seorang musyrik. Karena menghalalkan zina adalah kesyirikan. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, ulama Islam sampai pada kata sepakat pelakunya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam Asy-Syifa menyebutkan kesepakatan ulama ini. Wa kadzalika ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw syurbal khamri aw az-zina mimma harramallah ba'da ilmihi bitahrimihi. Kaum muslimin seluruhnya sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina atau apa saja yang Allah haramkan setelah dia mengetahui bahwa itu haram. Berarti kalau dia belum tahu, dia tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia punya uzur. Contoh, dia mu'alaf, baru masuk Islam. Lalu dia minum khamar, kemudian dia bilang ini halal. Maka dia tidak dikafirkan. Kenapa? Dia punya uzur. Dan zina jamaah sekalian, umat Islam yang paling bodoh sekalipun tahu hukumnya haram. Jangankan umat Islam yang baik-baik, para pezina pun yakin perbuatan mereka haram. Tapi ada orang yang sudah sampai kuliah doktoral di Universitas Islam Negeri, dulu Institut Agama Islam Negeri, menyusun disertasi doktoralnya yang hasil akhir penelitiannya adalah ada zina yang halal. Naudzubillah. Kalau nggak diprotes
netizen, dia sudah jadi doktor tuh. Juga ada koreksi resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.